SpaceX, Anthropic, dan OpenAI, tiga perusahaan AI dengan valuasi gabungan yang hampir 4 triliun US dollars ini sekarang bergerak menuju IPO di 2026, Sobat Cuan. Tapi satu dari tiga perusahaan ini didengar-dengar lagi ngerem mendadak gitu ya. Hari ini kita akan bedah satu persatu mana yang paling dekat sama finish line, mana yang paling menarik, dan mana yang harus diwaspadai. Bro Kevin, kita Ya, mulai dari pertanyaan yang pertama. SpaceX ini kan dengerin udah bergerak duluan dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Seberapa konkret nih strategi mereka iya. dan pergerakan mereka nih? Jadi ada 3 ya, Hmm. SpaceX, OpenAI, kemudian Anthropic ya yang hype, Mhm. dan SpaceX ini udah colong start duluan. Iya. Jadi mereka di 1 April kemarin dia sudah kasih formulir S1 ya ke Oke. SEC. Nah, ini formulir apa? Ini kalau teman-teman mau ajuin IPO di bursa saham US Mmm. itu harus file formulir S1 ini, dan SpaceX Mmm. sudah melakukannya kemarin di 1 April gitu ya. Kemudian dari segi size, target Mmm. valuasinya itu di sekitar 1,75 triliun sampai 2 Mhm. triliun US dollar. Oke. Tapi tenang, itu nggak Mmm. semuanya diserap Mhm. ke publik gitu ya. Heeh Itu heeh luar biasa heeh besar sekali heeh. nilainya. Jadi mereka itu kurang lebih raise-nya itu Mhm. sekitar 75 miliar US dollar. Ya, jadi itu yang nanti akan diserap ke publik di Mmm. IPO-nya. Mmm. Target listingnya nanti mungkin di akhir bulan Juni Mmm. sampai di awal bulan Juli 2026 ini ya untuk Mmm. SpaceX ini rilis. Nah, jadi kalau memang benar ini terrealisasi Mmm. sesuai dengan plan-nya, itu maka ini akan jadi IPO terbesar sepanjang sejarah ini. Oke, lebih Di besar daripada yang udah ada nih ya? Betul, Oh. di dunia teknologi juga. Iya. Karena sebelumnya di IPO terbesar itu sebenarnya ada, Mmm. Saudi Aramco. Nah, itu Oh. di sekitar tahun 2019. Iya iya. Ya, itu mereka cuma nge-raise sekitar 29 miliar dolar. Mmm. Nah, jadi si SpaceX ini 2 kali lipatnya gitu ya, Mmm. 2 sampai 3 kali lipatnya. Nah, kalau teman-teman tahu juga kenapa hal yang menjustifikasi itu ya, nilai dari SpaceX yang begitu Mhm. besar, karena memang kalau kita lihat, SpaceX ini bukan cuma perusahaan roket, bukan sekedar perusahaan roket, tapi mereka juga sudah, deal ya kemarin sudah akuisisi xAI punya Elon Iya. Musk juga, senilai 1 triliunan dolar. Jadi investor yang nanti membeli SpaceX juga sama aja kayak beli xAI juga. Iya. Ya, jadi punya 3 hal sekaligus. Iya. Tadi xAI, modal yang growth itu, Mmm. kemudian juga ada Starlink nih. Mmm. Ya, Starlink di mana kalau teman-teman tahu sendiri, Starlink itu sudah profitable. Ya, jadi per kemarin gitu ya, kalau kita lihat data terakhir itu sudah 4 miliar dolar lebih gitu ya, operating income-nya Mmm. gitu ya. Jadi benar-benar sudah menghasilkan profit. Sedangkan yang tadi SCA yang model yang growth itu memang masih bakar duit ya, itu mungkin sekitar 1 miliar dolar gitu ya Iya. per bulan. Nah, cuma tadi kan gabungan dari ketiga itu. Ya, jadi Betul. gabungan dari ketiga itu sebenarnya revenue udah nyata gitu ya, Mmm. udah oke. Mmm. Dan kalau kita lihat dari historis IPO-IPO sebelumnya, itu Mmm. yang gede-gede, Mmm. memang sebenarnya, kita lihat malah turun gitu ya. Mmm. Kita lihat kemarin Meta tuh turun, 38% gitu ya di pas hari IPO-nya. Kemudian Saudi Aramco turun juga kemarin, waktu itu 15%, Alibaba turun, 9% dalam 6 bulan pertamanya itu. Nah, tapi saya ngelihat sih bukan berarti ini akan sama gitu ya dengan Mmm. SpaceX ya. Mmm. Jadi bukan semata-mata, oh ini rise IPO besar kemudian langsung turun gitu ya. Mmm. Jadi bukan berarti ini akan terjadi hal yang sama, karena Mmm. kita tetap nanti kita harus lihat juga ke fundamentalnya bagaimana, Mmm. terus juga kita lihat dari reaksi pasarnya Mmm. seperti apa. Mmm. Ya karena memang kan hype AI ini kan lagi luar biasa gitu ya. Betul. Ya, jadi mungkin ini akan berbeda gitu Mhm. ceritanya. Secara historis biasa terjadi, tapi bukan berarti akan terjadi juga hal yang Betul. sama gitu ya. Selalu update secara berkala ya Sobat Cuan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Bro Kev. Pertanyaannya tentang Anthropic, ya kan. Kalau tadi kita udah bahas tentang SpaceX. Kenapa Anthropic ini tiba-tiba jadi IPO yang menarik juga nih golongannya nih? Iya, jadi Anthropic ini memang jadi pusat perhatian ya Mmm. belakangan ini ya, karena kalau teman-teman lihat revenue itu luar biasa sekali. Mmm. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya bandingkan ya dengan misalnya, perusahaan AI juga lah kayak Salesforce, Ya. ya. Dia mencapai revenue 30 miliar dolar per tahun itu panjang loh dia. Ya, jadi dia butuh 20 tahun untuk Wow. Salesforce Mmm. capai 30 miliar dolar. How about Nah, Anthropic? sedangkan Anthropic ini ya baru didirikan 2 tahun lebih lah. Iya. Ya, jadi bener-bener baru banget gitu ya. Iya. Jadi dalam 27 bulan, Mhm. Anthropic itu sudah menyamai kinerja dari Salesforce nih untuk revenue-nya. Jadi ini bener-bener luar biasa dan Mmm. jadi, perhatian publik Iya ya, iya. ya. Jadi kalau kita lihat, si Anthropic ini
itu annual recurring revenue-nya di Januari 2024 itu hanya sekitar $87 juta. Nah, sedangkan dalam 2 tahun itu di per April 2026 ini annual recurring revenue-nya itu udah sampai $30 miliar. Nah, ini jadi pertumbuhan yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah enterprise software kayak cloud ini, Anthropic ini. Jadi klien-kliennya juga luar biasa, 8 dari 10 perusahaan Fortune 10 itu semua kliennya si Anthropic juga. Terus teman-teman lihat juga udah lebih dari 500 perusahaan yang subscribe ke Anthropic ini ya. Bahkan dia 500 perusahaan itu keluarin duit $1 juta per tahun untuk si Anthropic ini. Jadi luar biasa besar revenue-nya, dan juga ada salah satu fitur tuh di cloud ya, Cloud Code namanya, itu sudah generate revenue luar biasa besar, $2,5 miliar annual recurring revenue. Nah, ini luar biasa besar nilainya, kemudian juga sejalan dengan valuasinya. Valuasinya pun juga meningkat pesat seiring dengan revenue-nya yang meningkat pesat ini. Jadi kalau teman-teman lihat kemarin valuasinya dari Anthropic itu cuma sekitar 61 miliar di Maret 2025. Nah, sekarang nih per Februari 2026 udah sampai $380 miliar. Dan sekarang nih per hari ini kita podcast ya di April Berapa? 2026 udah lebih dari $900 miliar. Luar biasa. Jadi benar-benar CAGR-nya pertumbuhannya itu luar biasa besar. Growth-nya naik Growth-nya. terus Jadi ini ya. growth-nya juga salah satu yang terbesar sepanjang sejarah. Oke. Ya, kemudian analis-analis Bloomberg gitu ya memproyeksikan Anthropic ini bakal launch IPO-nya di Oktober 2026 ya. Ini juga udah ada pembicaraan dengan beberapa perusahaan besar gitu ya, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley untuk turut support IPO dari Anthropic ini. Dia akan mau raise sekitar $60 billion, $60 miliar, masih lebih besar SpaceX tadi ya. Nah, tapi satu catatan yang penting ya, yang kita ngomongin ini sebenarnya dari run rate ya, jadi bukan audited GAAP revenue. Jadi memang ini masih bisa berubah nilainya, nanti begitu udah mungkin file S1 ya, kasih formulir S1-nya itu angkanya masih bisa berubah. Dan tapi trajektorinya kurang lebih growth-nya kita udah lihat udah baik ya. Dan sebenarnya di pasar enterprise API ini ya, Anthropic ini sudah nyalip si OpenAI gitu. Oke, membahas soal OpenAI ini. Dengar-dengar dibandingkan dengan Anthropic dan juga SpaceX. Nih kalau OpenAI meskipun produknya paling terkenal, tapi dia justru yang paling ragu buat IPO. Kenapa kira-kira Bro Kevin? Iya, itu Kenapa nih? udah dari lama ya sebenarnya pengen IPO tapi ditunda-tunda terus gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat ada konflik internal nih antara CEO dan juga CFO dari OpenAI ya. Jadi CEO-nya ya Sam Altman tuh pengen banget ya supaya OpenAI cepet-cepet IPO gitu ya. Kalau bisa di tahun ini. Dia pengen targetnya tahun ini, tapi CFO-nya itu ngelihat kayaknya belum siap gitu ya. Jadi Anthropic ini ngelihat masih karena kas internal perusahaannya juga ya. Karena ke internal perusahaannya dia ngelihat belum siap, terus juga si CFO-nya ini ngelihat Anthropic ini masih bakar duit yang luar biasa, yang gila-gilaan gitu ya. Nah, CFO-nya ini khawatir gitu ya, karena memang CFO-nya ini memproyeksikan di tahun 2026 ini aja OpenAI itu mungkin ruginya sekitar $14 miliar. Ya, jadi bagaimana dia misalnya pengen IPO tapi dia kondisinya lagi seperti itu gitu. Bahkan ada riset juga dari HSBC ya, juga memperkirakan bahwa si OpenAI ini butuh tambahan dana injekan modal itu kurang lebih sekitar 200 miliar gitu ya, dolar gitu ya sampai tahun 2030. Jadi butuh fresh capital lagi nih ya. Jadi memang kita lihat situasinya lagi tidak lumayan baik gitu ya untuk OpenAI. Kemudian juga kita lihat di saat bersamaan pangsa pasarnya ChatGPT ini mulai berkurang dari sekitar 86,7% ya ke 64,5% pangsa pasar traffic AI-nya itu dalam 12 bulan terakhir. Sementara Google Gemini ya kompetitornya itu malah naik dari 5,7% menjadi 21,5% di periode yang sama. Turunnya drastis ya, lumayan drastis gitu ya. Jadi kalau memang mereka mau ngincer mereka dan valuasi yang sekarang gitu ya sekitar $850 miliar gitu ya, mereka paksakan itu kurang lebih price to sales-nya itu lebih dari 60 kali, sekitar 65 kali. Nah, jadi memang ini jadi satu hal juga yang
wah agak kemahalan nih, Iya, kurang overprice menarik, ya. ya itu Mhm. overprice. Jadi bukan berarti jelek ya Iya, secara betul betul perusahaannya betul. gitu ya, kalau kita lihat memang ChatGPT tetap masih pegang lebih dari 50% market share Mhm tadi ya, mhm. masih ada 900 juta Mmm, pengguna aktifnya mhm mingguan. Tapi ya memang kita lihat dari segi itunya saja tadi ya, dari mhm angka-angkanya, kemudian juga perusahaannya masih mhm burn-money-nya kencang gitu mhm ya, mhm. tapi nggak semerta-merta bahwa hal itu bisa menggeser fundamentalnya gitu ya. Iya, Ya seperti itu. oke. Oke, thank you Bro Kevin. Berarti tadi udah dibahas ya lengkap mulai dari SpaceX, Anthropic, sampai juga ke OpenAI. Jadi semoga Sobat Cuan jadi udah bisa ngambil kesimpulannya juga ya. Kalau yang pertama tadi SpaceX memang terbukti strateginya udah paling konkret nih ya, as one form udah diisi dan memang targetnya sekitar di Juni atau Juli 2026. Tapi tetap cek secara berkala ya karena bisa jadi juga akan ada perubahan yang terjadi ke depannya. Kemudian yang kedua, Anthropic tuh memang punya growth story yang ibaratnya terkuat dibandingkan dengan yang lainnya, tapi memang mereka belum isi as one form-nya yang tadi ya Bro Kevin ya. Jadi kita harus tetap pantau juga nih nanti pergerakannya mereka akan kapan kira-kira akan memulai nih start-nya gitu ya. Nah yang ketiga, biasanya memang excitement IPO itu hampir selalu memberikan kesan yang positif ke underwriter dan insider-nya dulu nih, bukan retail yang beli di hari pertama. Jadi nah, tapi kalau misalnya Sobat Cuan pengen mulai explore saham AS yang ada di kita itu udah bisa juga ya. Jadi karena ada banyak banget pilihannya. Tapi ya perlu diingat kalau konten kita hari ini tuh murni edukasi ya Sobat Cuan. Jadi kita tidak merekomendasikan untuk jual atau beli aset apapun. Betul ya Bro Kevin? Betul. Dan ingat juga performa di masa lalu itu tidak menjamin performa di masa yang akan mendatang. Jadi selalu lakukan riset mandiri sebelum berinvestasi. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Untuk sekarang, see Oke, bye-bye, see you. you.